Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Yakin. Insyaallah pada hari ini Mr. akan memberikan penjelasan tentang materi sains atau ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan menjelaskan life process and living thing. Oke, jadi proses kehidupan makhluk hidup ya, kelas 3 soal Mr. Yakin. Bagaimana proses kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Next, berikutnya, bagaimana makhluk hidup makan dan bergerak? How do living things feed and move? Ada di sini ada gambar-gambar. Ada apa ini? Ada beruang, ada kuda, ada harimau, ya. Nah, ada juga di sini apa ini seperti jenis kadal. Itu bagaimana mereka makan dan juga bergerak, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat manusia, hewan, dan tumbuhan itu membutuhkan makan dan minum. Human, animals, and plant need food and drink. Nah, ini adalah human, manusia. Mereka semua atau kita semuanya membutuhkan makan dan juga minum, ya. Kemudian selain manusia ada juga yang membutuhkan makan dan minum. Dia adalah tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makan. Lalu bagaimanakah dia makan? Tumbuhan ini seperti apa mendapatkan nutrisinya? Oke. Next, kemudian berikutnya juga ini tumbuhan. Ini dia makannya dengan cara diberikan pupuk sehingga dia akan tumbuh lebih tinggi. Kan tumbuhan itu membuat makanannya sendiri, gitu ya. Jadi dia tumbuh dan dia bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia tiba-tiba tumbuh, apalagi kita dibantu dengan diberikan pupuk oleh kita, gitu ya. Kemudian selanjutnya hewan. Contohnya ini ada rusa. Rusa membutuhkan makanan. Begitupun hewan-hewan yang lainnya. Mereka tidak akan pernah bisa hidup atau bertahan lama jika mereka tidak makan dan juga minum. Nah, untuk apa mereka semua makan dan minum? Untuk apa? Ternyata mereka butuh makan dan minum itu untuk mengumpulkan energi atau tenaga. Nah, dengan tenaga ini mereka akan tetap bertahan hidup di bumi ini. Oke? Next, berikutnya adalah human and animal feed on plant and other animals then make their own food. Jadi manusia dan hewan membutuhkan makan, begitupun tumbuhan ataupun hewan, ya. Manusia juga kadang memakan tumbuhan yang ditanamnya dan juga memakan hewan yang bisa dimakan oleh manusia. Sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya untuk dirinya sendiri. Oke, berikutnya next. Bagaimana manusia atau makhluk hidup itu bergerak, ya? Bagaimana mereka bergerak? Bagaimana ketika ini manusia, human, dia bergerak dengan kaki atau foot, ya, running, walking, lari, berjalan menggunakan kaki. Kemudian hewan, contohnya sampel burung, ya, bird. Burung ini dia terbang menggunakan wings, menggunakan sayap-sayapnya. Begitupun yang lainnya, ada misalkan cow, sapi, kemudian kambing, mereka menggunakan kaki, ya. Sedangkan ikan dia menggunakan ekor dan siripnya. Kemudian seperti ini ikannya, fins and tail, dia menggunakan fins, sirip, dan tail dan ekornya. Kemudian sedangkan tumbuhan dia mengikuti cahaya. Ada juga yang dengan arah angin, itu tumbuhan, ya, atau follow the light. Jadi tumbuhan ini
ketika ada cahaya dia akan bisa hidup dengan baik gitu. Oke, next, how do living things reproduce? Bagaimana makhluk hidup berkembang biak? Nah, di sini ada gambar manusia gitu ya, ada bebek, ada kucing, itu bisa membedakannya. Jika bebek ini bertelur, manusia sedang menggendong anaknya atau bayi, ada tumbuhan yang tumbuh, ada kucing dengan anak-anaknya, itu ada perbedaan kan di situ ya. Oke, how do living things reproduce? Bagaimana makhluk hidup ya? Nah, di sini kita lihat manusia atau human, dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau memiliki anak ya. Dia akan berkembang biak semakin banyak anaknya besar, menikah, akan menghasilkan anak lagi. Kemudian hewan, animals, ya dibagi lagi. Ada hewan yang vivipar namanya, berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui. Istilah melahirkan disebut dengan vivipar, dan menyusui di istilahnya disebut dengan mamalia. Contohnya banyak ya, di situ ada anjing laut, ada paus, ada lumba-lumba, ada kera, banyak yang menyusui seperti sapi, kambing ya. Jadi tidak semua ikan itu menyusui juga ya, ada yang tidak. Nah, kemudian ada juga yang berkembang biak dengan bertelur, diantaranya ayam gitu ya. Kemudian ular juga bertelur, kemudian buaya, cicak ya, kura-kura, dan banyak lagi. Kalian bisa mencari ya. Kemudian next, berikutnya adalah tumbuhan, plants. Yang plants ini dia berkembang biak ada dua ya, secara alami, misalnya menanam atau tumbuh sendiri gitu. Dia berkembang biak secara alami. Sedangkan yang secara buatan, nah biasanya kita potong gitu ya, kita tanam lagi, kemudian setelah tumbuh kita coba modifikasi, dirubah batangnya ya, dengan teknik yang lain seperti istilah ada stek atau mencangkok ya. Nah, berikutnya bagaimana makhluk hidup tumbuh dan bernapas. Jadi manusia itu makhluk hidup akan tumbuh seperti ini, hewan ya, manusia, tumbuhan, mereka mengalami pertumbuhan sampai nanti mengalami fase terhenti, yaitu meninggal dunia ya. Manusia mati, hewan juga akan mati kepada usia tertentu, dan tumbuhan juga akan kering dan nantinya juga menjadi mati. Lalu mereka juga butuh bernapas ya, makhluk hidup itu, baik hewan, manusia ataupun tumbuhan. Maka tumbuhnya itu pertumbuhan manusia seperti ini ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak lagi, dan seterusnya ya. Berputar seperti itu. Kemudian pertumbuhan tumbuhan itu seperti dari mulai ini yang kecil muncul sedikit menjadi tumbuh tinggi, kemudian dia lanjut kembali setelah tua, kering, dan akan mati lagi. Nah, pertumbuhan hewan seperti ini contoh pada katak. Jadi mulai telur katak atau katak dia tumbuh menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda dan dewasa, dan dia akan bertelur lagi. Seperti itu terus begitu ya. Kemudian berikutnya manusia membutuhkan bernapas. Jadi makhluk itu membutuhkan bernapas, diantaranya manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian tumbuhan bernapas melalui mulut atau daun ya, mulut daun atau disebut dengan stomata. Nah, nanti seperti ini gambarnya ya. Contohnya bahwa tumbuhan bernapas melalui mulut daun. Dia mengeluarkan oksigen yang dihirup oleh manusia ya. Udara yang baik itu oksigen, mengeluarkan lagi karbon dioksida, kemudian di pH sudah. Dan berikutnya untuk hewan ini banyak ya, napasnya ada yang paru-paru, ada insang, ada kulit, dan hati. Untuk yang kulit ini seperti cacing, liva ya, yang tidak memiliki tulang punggung itu biasanya bernapas menggunakan kulit. Kemudian ada juga paru-paru, hewan yang menggunakan paru-paru yang tadi disebutkan juga. Ada sapi yang menyusui itu ya dengan paru-paru. Seperti ikan hiu itu dengan paru-paru ya. Jadi sebagian ikan dengan paru-paru, sebagian ikan dengan insang ya. Sedangkan seperti burung ini yang unggas, belalang itu menggunakan trakea namanya ya, bernapasnya. Ini ikan
ikan ini pilihannya seperti ikan mas, ikan mujair, ikan-ikan biasa itu dengan insang. Nah, tapi ada juga ikan yang menggunakan paru-paru seperti pemburu atau paru-paru sulit. Kemudian berikutnya adalah, nah terakhir, bagaimana kita bisa membedakan makhluk hidup atau benda mati? Cukup mudah. Nah, ini yang tak hidup seperti sisir tidak hidup, tapi dia akan bergerak jika digerakkan oleh manusia atau hewan, ya. Seperti ini, mobil ini tidak bergerak kalau tidak digerakkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Seperti orang kita di hewan, ada hewan yang bisa dia nyetir kan, kaos kaki akan diam, ketika digerakkan oleh manusia dipakai akan bergerak, mengikuti kakinya. Inilah hewan-hewan yang inilah makhluk hidup yang disebut makhluk hidup begitu, bergerak gitu ya, karena dia memang hidup, tapi yang ini yang tidak hidup. Nah, kamu di sini bisa membedakan living things, makhluk hidup di sini ada yang makhluk hidup itu yang mana begitu ya, dan benda mati itu yang mana gitu. Ini bisa belajar ya. Nah, oke. Anakku sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan yang bisa saya sampaikan dari penyampaian ataupun dari yang tadi disampaikan. Jangan lupa awali setiap pembelajaran dengan basmalah dan akhir dengan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.